wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Andini. Saya dari kelas 2B, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Asahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai biometrik, mulai dari apa itu biometrik dan penerapan teknologi biometrik. Definisi biometrik. Biometrik adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan metron yang berarti ukuran. Dalam artian ilmiah, biometrik adalah suatu teknologi mengenai pengenalan makhluk hidup yang berbasis pada karakteristik individu yang unik. Biometrik mencakup karakteristik fisiologis dan karakteristik perilaku. Karakteristik fisiologis adalah ciri fisik yang relatif stabil seperti sidik jari, siluet tangan, ciri khas wajah, pola gigi, pola iris, atau retina mata. Sedangkan karakteristik perilaku memiliki basis fisiologis yang relatif stabil, namun dipengaruhi kondisi psikologis yang mudah berubah seperti tanda tangan, pola ucapan, atau ritme mengetik. Proses-proses pengolahan biometrik. A. Identifikasi pengenalan wajah. Dari berbagai metode identifikasi biometrik, pengenalan wajah adalah salah satu yang paling fleksibel. Metode ini dapat bekerja bahkan ketika subjek tidak menyadari sedang dipindai. B. Identifikasi sidik jari. Sidik jari seorang manusia tidak akan pernah berubah. Identifikasi sidik jari bekerja dalam menganalisis pola dan alur-alur pada ujung jari. C. Pemindaian retina. Retina seorang manusia tidak dapat ditiru oleh siapapun. Sejauh yang diketahui, pola pembuluh darah di belakang mata berbentuk unik dan tetap sama untuk seumur hidup. Karena struktur kompleks kapiler yang memasuk retina dengan darah setiap orang adalah unik. D. Identifikasi pengenalan suara. Pengenalan suara biometrik bekerja dengan memasukkan suara individu yang identitasnya harus disimpan dalam sistem. Masukan ini disimpan sebagai catatan untuk autentikasi. Ada dua jenis autentikasi suara, yaitu 1. Pengenalan teks independen. Sistem tidak menyimpan audio yang direkam sebelumnya untuk dibandingkan dengan input. Hal ini jauh lebih praktis karena memberikan kebebasan berpendapat. 2. Pengenalan yang bergantung pada teks. Hal ini memerlukan perpanjangan kalimat yang disampaikan sebelumnya yang telah disimpan dalam sistem, sehingga menimbulkan batasan konten ucapan. Penerapan teknologi biometrik. Biometrik fingerprint. Sidik jari manusia ini merupakan bukti materi yang amat penting. Akurasi dalam melakukan identifikasi bergantung pada reliabilitas ciri yang diambil dari citra sidik jari. Pada penelitian ini, untuk menghasilkan ciri-ciri sidik jari digunakan metode pendekatan karakteristik fraktal. Pendekatan fraktal dipilih didasarkan pada pertimbangan bahwa struktur garis-garis sidik jari bersifat alami dan tidak teratur, dan fraktal dikenal sebagai metode yang sangat cocok untuk keadaan alami dan tidak teratur tersebut. Biometrik pola wajah. Secara umum, sistem pengenalan wajah bekerja dengan membandingkan fitur wajah yang dipilih dari gambar yang diberikan dengan wajah dalam database. Sistem ini digambarkan sebagai aplikasi berbasis kecerdasan buatan biometrik atau Biometric Artificial Intelligence, yang dapat secara unik mengidentifikasi seseorang dengan menganalisis pola berdasarkan tekstur dan bentuk wajah orang tersebut. Meskipun sebagai teknologi biometrik, keakuratan sistem pengenalan wajah lebih rendah daripada pengenalan iris dan pengenalan sidik jari. Sistem ini diadopsi secara luas karena prosesnya yang tanpa kontak dan non-invasif. Biometrik retina mata. Retina adalah lapisan tipis sel yang terletak pada bagian belakang bola mata vertebrata dan cephalopoda. Retina merupakan bagian mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Struktur retina manusia adalah 72% seperti bola dengan diameter sekitar 22 mm. Pada bagian tengah retina terdapat cakram optik yang dikenal sebagai titik buta atau blind spot karena tidak adanya fotoreseptor di daerah itu. Cakram optik terlihat sebagai area oval berwarna putih berukuran 3 mm persegi.
Biometrik suara. Suatu ucapan dapat dibedakan apakah tergolong ucapan pertanyaan atau pernyataan hanya melalui intonasinya. Perbedaan intonasi menggambarkan perbedaan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Pendeteksian intonasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Bahasa Inggris parameter yang digunakan untuk melihat fenomena intonasi adalah pitch. Penelitian tentang pitch dilakukan dengan menganalisis kontur frekuensi fundamental atau F0 kontur dari sebuah ucapan. Di sisi lain, pencarian yang lebih teliti dilakukan dengan mempertimbangkan efek laringialisasi. Efek ini tergambar sebagai eksitasi suara yang tidak teratur. Hal ini disebabkan oleh sinyal suara yang memiliki periodisitas yang tidak reguler, memiliki variasi amplitudo yang besar, atau memiliki periode pitch yang terlalu lama. Berikut ini adalah contoh permasalahan keamanan dan teknologi biometrik sebagai solusinya. Krisis keamanan data perbankan. Layanan perbankan dan keuangan selalu menjadi salah satu target utama penipu. Ketika semua bank terhubung dan dapat diakses melalui internet, layanan perbankan dan keuangan juga rentan terhadap penipuan online dan kejahatan dunia maya. Peretas dapat menghindari sistem autentikasi transaksi perlawanan dengan berbagai cara. Dalam kasus skimmers ATM bekerja misalnya, penipu terus merekam detail kartu serta tindakan pengguna pada perangkat yang ditindih pada tombol ATM dan pembaca kartu. Namun, dalam hal perbankan online, peretas dapat menggunakan serangan canggih, pembajakan sesi yang dibuat khusus untuk industri perbankan, dan lain sebagainya. Industri perbankan dapat lebih sensitif daripada banyak jenis industri lainnya dan membutuhkan metodologi keamanan data yang canggih. Bahkan hari ini, sebagian besar transaksi perbankan dan keuangan yang dilakukan pada smartphone dijamin dengan faktor autentikasi berbasis pengetahuan. Sebelum melakukan transaksi, perangkat ini mencari autentikasi pengguna akhir sebagai konfirmasi. Biometrik memecahkan krisis keamanan data. Salah satu keharusan mendasar dari keamanan data adalah bahwa data hanya boleh diakses oleh entitas yang berwenang. Ketika keamanan data menggunakan kata sandi, maka sistem daya akan membiarkan siapa saja dapat mengakses data dengan kata sandi yang benar. Sistem TI dapat dengan mudah dilacak karena mereka hanya mengenali informasi yang diberikan kepada mereka dan bukan pengguna. Bahkan, orang yang tidak berwenang dengan kata sandi yang ditebak atau dicuri akan diperlakukan seperti orang yang berwenang. Keamanan berbasis biometrik dapat memperbaiki kelemahan mendasar ini dengan mengenali pengguna dengan sesuatu yang tidak dapat diubah atau ditiru dengan mudah, yaitu sifat fisiologis atau perilaku uniknya sendiri atau mengidentifikasi biometrik. Berikut ini adalah cara biometrik dapat membantu memecahkan krisis keamanan data. Menghilangkan kata sandi dalam kontrol akses logis. Karena kata sandi dapat ditebak bahkan dipecahkan, menggantinya dengan biometrik pengguna seperti sidik jari atau pengenalan pembuluh darah dapat menghilangkan kemungkinan data diretas oleh orang yang tidak berwenang. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai biometrik. Jika ada kesalahan lisan maupun tulisan, saya mohon maaf. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita mengenai biometrik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.